Alhamdulillah untuk di sekolahan dari prestasi non akademik alhamdulillah mulai berkembang. Selama ini Elsa menekuni di tenis meja. Cuma makan, tidur, HP Pak sama. Cynthia hingga hari ini menurut saya anaknya tambah mandiri, yang jelas tambah reseh. Gimana ya? Ya, alhamdulillah Pak, sampai pada hari ini untuk perkembangan anak saya mentalnya semakin baik, karena dulu anaknya pertama kali bisa melihat, terus pas umur 9 tahun anaknya mendapat ujian lagi dari Allah. Jadi untuk hari ini setelah sekolah di SLB ini alhamdulillah sedikit mentalnya bisa lebih baik lagi. Winsa lahirnya itu Oktober 2009. Biasa, kandungan normal, kemudian persalinan juga normal di rumah sakit di RSUD. Enggak, itu enggak ada. Berawal dari masa kehamilan Cynthia. Usia kehamilan dari 0 bulan sampai 7 bulan. Di umur 7 bulan saya pernah mendapat, dan itu saya pernah sampai masuk rumah sakit karena ada kontraksi dan sedikit pendarahan. Dan dari situ sampai 2 minggu saya bisa mempertahankan kandungan saya sampai hari kelahiran itu tiba. Cynthia lahirnya normal. Berjalannya waktu, hamil biasa saja, hamil biasa, melahirkan juga biasa. Waktu kehamilan itu tidak ada kendala Pak, tidak ada apa-apa, belum ada itu apa, belum ada tanda-tanda apa, belum ada, cuma pas kelahiran itu, taunya pas lahir itu. Kondisi Winsa seperti itu ketika umur 1 bulan 2 bulan ya, ketika mbahnya itu merasa curiga kok. Biasanya anak-anak bayi itu sudah bisa dililing ya, jadi matanya bisa mengikuti apa yang dia lihat. Itu kok tidak seperti itu, kemudian matanya kan goyang-goyang seperti itu. Chloris umur 4 bulan, kebetulan kan dia batuk pilek. Sebelumnya itu memang belum ada curiga, kayak kok gini-gini itu kayak nggak ada curiga. Kayak matanya maunya tadinya itu kan ke atas gitu, tapi kata orang tua dulu kan itu karena ada cahaya di atas, kena lampu di atas, jadi ngelihatnya ke atas gitu. Di usia 2 bulan Cynthia itu matanya agak gerak-gerak, dan gerak-geraknya itu sering dan tidak bisa berhenti bola matanya itu. Menyadari waktu umur 3 bulan. Seperti tidak percaya, anak pertama, aduh seperti ini, apakah ini memang dosa kami, dosa ini atau sebagainya. Tapi kadang saya dulu belum bisa menerima, masa sih anak saya kayak gitu. Ya pada saat itu memang kayak sebagai orang tua yang nggak mungkin merasa nggak hancur atau kayak masa kayak gini gitu.
pada saat itu kami sekeluarga merasa terpukul, Pak. Agak kecewa gitu loh Pak. Kenapa kok kayak gini? Oh, nggak tahu. Oh ya kerja biasa, nggak angkat junjung berat gitu. Kok bisa kayak gini gitu. Waktu lihat ya Allah Pak. Saya periksakan diperiksa semuanya, katanya sehat, dari saraf, dari apa, sampai berkali-kali saya ke sana. Dan terakhir kali saya ke sana katanya suruh nerima aja, mungkin ini sudah takdirnya. Tapi kadang saya dulu belum bisa nerima, masa sih anak saya kayak gitu. Rumah sakit di sana kata dokter spesialisnya matanya bagus, ini kayak nggak ada bibit penyakit, tapi memang penglihatannya sangat tipis gitu. Periksa ke dokter rumah sakit, katanya matanya perlu diperiksakan di dokter mata. Disuruh ke itu mana dekat Siono. Di situ nyarankan ke bilang katanya retina lepas. Itu Pak. Mulai memutuskan untuk mencari tahu dari berbagai rumah sakit sudah kami datangi, baik di Gunung Kidul maupun di Jogja. Jogja bahkan hampir semuanya kami datangi dengan jawaban yang sama. Sebenarnya dengan jawaban yang sama pertama saya pun saya sudah merasa yakin kalau Queen saya sudah tidak bisa diobati lah. Tapi keinginan saya menjaga menjaga apa ya, istri lah ya, gitu, seperti itu, cari second opinion kemana itu saya turuti seperti itu, bahkan sampai ke Bandung, ke Jakarta pun saya turuti, yang mana jawabannya tetap sama bahwa retinanya itu tidak berkembang seperti itu. Sehingga kami ya sudah, kami ikhlas menerima. Awalnya memang berat kami menerima keadaan seperti itu. Terus itu berjalan sampai berapa bulan gitu, terus pindah ke di sana. Berjalan lama Pak, berapa tahun gitu. Setelah itu anak saya bawa ke rumah sakit untuk diperiksa sama dokter spesialis anak waktu itu. Setelah ditangani oleh dokter anak itu, anak saya disuruh scan. Setelah tahu hasil scannya itu mengarah ke hidrosefalus, terus dari dokter spesialis anak itu dirujuk untuk ke dokter spesialis bedah saraf. Ya saya ke dukun, saya ke orang pinter, saya disuruh bawa ke laut. Dulu pernah dibawa ke alternatif. Terus disuruh itu katanya dibeliin apa itu kelinci gitu bisa sembuh. Terapi kayak alternatif itu sampai ke Wonogiri sampai 3 kali, tapi memang hasilnya nihil. Nah, ketika sudah umur menginjak ke 5 tahun, kan sering ikut saya ngajar itu kayak dia juga tanya, kok ini nggak bisa dilihat gitu, kok ini ibu kok ora iso ndelok, kok peteng gitu.
Dulu kan nggak mau ngomong, minder sama teman-teman, sama guru di PAUD, di TK, di sini aja nggak mau ngomong. Terus dia tak tanya, ngapain kamu? Kok nggak mau ngomong, nggak mau sama temennya, nggak ngomong sama gurunya. Katanya dia belum menerima dirinya seperti itu. Itu kelas 3 atau kelas 4 kemarin itu, Pak. Mungkin sejak dia di SLB udah merasa dia sudah ditanamkan kalau dia memang tidak bisa melihat, sehingga harus pakai braille, harus pakai tongkat seperti itu. Masih kecil sih Pak, itu kurang lebih usia 2,5 tahun. Dia tanya, kenapa cuma ada gelap sama terang? Kok nggak ada yang namanya pohon itu seperti apa? Yang katanya ayam seperti apa? Kalau matahari seperti apa? Kalau teman-temanku bilang kok kalau siang kelihatan bagus, ada matahari, tapi kok saya nggak bisa melihat. Itu kurang lebih 2,5 tahun. Lama sebenarnya, walaupun kami punya eh, tahu itu bahwasanya kok ini kuat, kamu itu dapat anugerah ini karena kamu memang ditunjuk kamu orangnya kuat, tapi dalam hati masih sok ganjel seperti itu tuh. Ya Allah, pokoknya berpikiran terus apa salah kami, dan sebagainya, kok sampai kami seperti itu. Kalau saya sendiri mungkin sampai bahkan untuk menjelaskan anakmu sekolah nanti SLB seperti itu misalnya ya. Awal mulanya itu ya cuma ngomong kayak ini, sekolahnya hanya di Karangmojo gitu saja. Kalau mereka baru ngoyak di mana itu baru saya ngatakan di SLB. Jadi awal-awal belum sampai langsung ke sekolahnya di mana, di SLB itu tidak. Baru mungkin pada waktu dia sudah dewasa ya, itu baru kalau ada orang di SLB sekian, berarti sudah bisa menerima, sudah bisa berdamai seperti itu. Ya kalau saya sih jujur saja sampai bertahun-tahun sudah bisa berdamai itu. Dan sampai berapa tahun ya, saya lupa berapa tahun, akhirnya saya belajar bisa menerima keadaannya Cynthia, saya bisa memahami keadaannya Cynthia gimana, baru saya bisa menata, oh Cynthia itu harus saya sekolahkan di SLB, Cynthia itu harus mendapat perhatian yang khusus. Ya setelah berapa lama menahan kesedihan, terus semuanya saya serahkan kepada Allah sebagai Tuhan kita. Mungkin ini semua menjadi ujian kami sekeluarga. Pada saat itu diterima di sini. Nah, di sini itu yang kayak pas pertama kali masuk terus ikut upacara itu kayak gimana ya? Kayak sudah ikhlasnya itu kayak oh ya sudahlah. Ternyata banyak teman-teman Kloris yang kasarnya tidak beruntung dengan kondisi fisiknya gitu. Khawatirnya kalau kenalan sama cowok gitu aja ya Pak. Takut nanti dia nggak tahu, nggak bisa melihat. Nanti kalau dijailin atau diapain gitu loh Pak. Untuk kekhawatiran di sekolah, saya kira tidak ada Pak. Karena kalau saya melihat anaknya sudah semangat untuk sekolah itu sudah
menjadi poin tersendiri bagi kami, Pak. Yang dulunya disuruh melanjutkan sekolah tidak mau, tapi sekarang sudah kepengen sekolah lagi, begitu sudah menjadi poin positif bagi kami, Pak. Mikirnya juga gini, Pak. Besok suatu saat kalau misalkan kita yang jagain dia sudah nggak ada, itu harus gimana? Gimana dia, cara hidupnya dia gitu. Terus kayak mikir, bisa nggak dia melanjutkan setelah nanti misalkan pahitnya kita sudah nggak ada gitu. Kayak kehidupannya ke depan mau seperti apa. Kalau saya sudah nggak ada nanti, siapa yang mau menjaga dia? Kalau saat ini kekhawatiran saya itu nanti kalau udah gede, Pak. Kalau kami sudah tidak bisa ngawasi, dia itu mau hidup dengan siapa, bekerja seperti apa, kalau bisa di Arabi harus sopo, apakah dia bisa menerima dan sebagainya, itu kekhawatiran saya dalam itu. Tapi itu belum pernah saya ungkapkan dengan istri saya, belum pernah. Kami tahu bahwa di media sosial yang diekspor yang baik-baik itu dari sekian banyak tunanetra misalnya, itu hanya kan 1% atau berapa yang berhasil dan sebagainya. Yang lainnya yang tidak terekspos seperti apa? Jadi kekhawatiran saya itu kasih bekal apa sih kira-kira bisa untuk survive Winsa besok jika kami sudah tidak ada. Saya dibalik kekhawatiran saya, kami punya anak 4. Saya itu ya bukan berharap, tapi kalau punya saudara 3 itu insya Allah itu salah satu yang bisa membuat saya tenang, agak sedikit tenang. Itu agak sedikit tenang lah. Tapi tetap kekhawatiran saya besok itu, Winsa itu sesok sopo, dunia sopo, itu luar biasa kekhawatiran saya. Semoga anak saya bisa mandiri, terus meskipun diberi kekurangan bisa bermanfaat bagi orang lain. Cuma muatin dia, muatin Kloris aja sih sebenarnya, bahwa kita insya Allah bisa melewati semuanya dalam kondisi yang sekarang. Memang agak berat sih, cuma agak berat, tapi insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Pengennya ya biar Rersa tetap sehat, tetap semangat sekolahnya, tetap bisa jaga diri dimanapun anaknya berada. Berharapnya Cynthia itu bisa mandiri, bisa hidup seperti orang-orang pada umumnya, ya menikah, ya punya keluarga, ya punya keturunan yang normal, bisa menjaga dia gitu, Pak. Untuk orang tua semuanya yang mungkin mengalami cobaan atau ujian dari Allah seperti yang kami alami, pesan saya, jangan lupa beribadah, terus awasi terus tumbuh kembang anak, dan jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan dokter yang berkompeten. Jalani semuanya. Yang kuasa itu Maha Adil,
Dia tahu apa yang kita rasa. Dia tidak akan memberi beban kepada kita kalau kita tidak mampu. Tetap semangat. Insya Allah ada jalan terbaik untuk melewati semuanya. Pesannya supaya dia tetap semangat, jangan putus asa, tetap mendampingi anak terus, supaya anaknya tidak kasihan di rumah saja. Gitu aja, Pak. Menurut saya, sebaiknya dikasih ilmu yang bermanfaat, contohnya sekolah, dan diajarkan dia mandiri. Bagaimanapun, mereka memiliki hak yang sama seperti teman-teman yang lain. Tuhan Allah itu menciptakan manusia ya. Pasti ada maksud dan tujuannya. Itu keyakinan saya bahwa itu termasuk ujian. Dan karena kamu diberi ujian, itu pasti karena kamu mampu. Seperti itu. Sehingga diterima saja. Kalau menurut saya seperti itu. Dan kalau kamu bisa menerima dengan sabar, itu adalah jalan surgamu kelak. Seperti itu. Itu menurut saya. Dan saya meyakini itu. Agak meriang. Baik. I'm good. Alhamdulillah sehat. I'm fine. Happy. Sangat menyenangkan. Seru juga. Ya, cuma mempersiapkan diri untuk latihan lomba lari. Ya cuma buat video kayak gini. Ya, syuting sama teman-teman. Akhir-akhir ini jadwal lumayan seperti syuting, terus sekolah seperti biasa. Kadang kalau ada waktu juga latihan tenis. Di sekolah ya kadang shoot, kadang juga take. Terus pulang sekolah nyantai, ya seperti biasa. Di rumah paling cuma main HP aja, Pak. Saya nggak ingat pasti karena ya saya waktu itu kok nggak bisa jalan-jalan gitu. Ternyata ya gitu. Terus kalau jalan ya sering nabrak bareng juga. Mungkin 3 atau 4 tahun. Udah lupa. PAUD. Jadi waktu itu dikasih tugas mewarnai. Teman-teman yang lain bisa, tapi kenapa aku nggak bisa? Rasanya kok gelap gitu. Karena setiap jalan selalu nabrak, jatuh, terus gelap. Saat saudara-saudara saya pada bisa pergi sendiri naik motor, saya nggak bisa. Pas kehilangan bapak. Ketika yang lain bermain-main kayak ada sepeda, mereka bermain sepeda, saya nggak bisa, terus saya minder, terus saya sedih, ya pokoknya sedih banget waktu itu pas waktu kecil. Ya mengalir gitu aja, Pak, karena udah lumayan lama jadi ya udah terima aja gitu.
Ya karena banyak dukungan juga dari orang terdekat, terus ya biarkan emosi itu terus mengalir sampai akhirnya menemukan kebahagiaan. Awalnya saya memang sedih banget, tapi ada support juga dari orang tua, dari keluarga, dan saya meyakinkan diri saya sendiri bahwa harus ya ini takdir saya gitu. Ya akhir-akhirnya juga bisa. Skip. Ya menerima kalau keadaanku seperti ini dan mencoba berdamai dengan keadaan. Besok besar itu mau jadi apa, terus kerjanya apa gitu. Terus saya sempat bandingin diri saya sama yang anak-anak umum juga waktu belum lama ini gitu. Kalau anak umum lulus langsung jadi apa, saya mau jadi apa gitu. Nggak ada. Nggak ada. Ibu, udah pasti. Why? Karena hari-hari saya juga habis sama ibu. Dari dulu sampai sekarang. Mother. Why? Dia selalu nemenin aku kemanapun aku pergi. Selalu ada buat aku. Harus tetap kuat dan percaya kamu bisa. Dunia ini masih tetap berjalan. Ya, saya tahu berat. Cuma berusaha untuk menyembuhkan luka itu juga nggak mudah. Jadi tetap berusaha terus berjalan. Nanti semuanya akan mengalir dengan sendirinya. Terus semangat. Aku yakin kalian pasti bisa ngelewatin ini semua. Ya, intinya terus semangat aja, jalanin alurnya, terima takdirnya, gitu aja sih. Tapi jangan lupa juga untuk maju dan percaya diri. Ini bukan akhir dunia. Setiap orang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang cepat, dan ada yang sampai saat ini masih belum selesai mengobati. Kini yang kita miliki hanyalah satu sama lain, dan itu membuat kita lebih memilih untuk bersama, bergandeng tangan, saling menguatkan. Instead of competition, what we need more is collaboration. By Docs. Waktu kecil kan 2,5 tahun itu kalau saya beri pemahaman, Mbak Cynthia nggak sama seperti yang lain, seperti teman-teman yang lain. Kenapa bisa aku nggak sama? Aku nggak bisa jawab dong. Ya mungkin Mbak Cynthia istimewa. Kenapa istimewanya kok nggak bisa melihat? Demikianlah video dokumentasi ini dibuat sebagai pengingat tiap lembar kehidupan yang kita lalui. Dan lembar tahun 2024, kita baru sampai di sini. Mulai membalik lembar-lembar berikutnya. Dan seperti biasa, kita belum tahu apa yang akan tertulis di sana. Semoga bahagia ada di akhir cerita.
saya cuma bilang makasih untuk selama ini. Maaf jika sering keras kepala, emosi yang tinggi, dan masih banyak lagi. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah tahu kalau bantuin di proyek ini. Jangan harap bakal di-spill namanya. Karena dari dulu, ini bukan tentang kita. Ini akan selalu tentang anak-anak. Itu pertanyaan saya selanjutnya. Apa yang membuatmu merasa insecure? Karena aku sulit buat cari teman. Ada nggak rasa kecemasan yang lain? Ada. Oh, ini sih. Takut dianggap orang aneh. But you already did. Thank you. Thank you. And that's a compliment. So, bagus.